Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Kak Clara. Selamat hari Minggu Kak Ureka, Kak Yerni. Apa kabarnya Kak? Apa? Kabar? Luar biasa. Ya, kita guru-guru sekolah minggu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang bersemangat. Sekarang kita sapa adik-adik sekolah minggu. Ayo kita Yuk, sapa Kak. adik-adik yuk. Ayo Kak Yerni. Ya. Anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Kurang semangat sekali lagi adik-adik. Anak sekolah minggu. Ada Yesus di hatiku. Ya, ada semangat Iya, Kak. semangat pastinya Kak. Walaupun dalam keadaan libur, tetap ibadahnya nggak boleh Libur. libur. Tetap semangat, kita harus terus memuji Tuhan. Apa nih Kak cerita kita? Kita mau memuji Tuhan Kak, tak menunggu lama kita kan biar adik-adik semangat, semua adik-adik kita undang berdiri, kita nyanyikan lagu lama, kita belum Asik. pernah nyanyikan itu lagi. Udah lagu lama ya Kak? Iya. Iya. Apa itu Kak judul lagunya kira-kira? Ini Ya. Kak, Apa Kak Yerni? ada bernama Daud, Ada Yunus di perut ikan, Daniel di gua singa, sama satu lagi Nabi Nuh dan istrinya. Nabi Nuh dan istrinya. Oke. Iya. Adik-adik semuanya diundang untuk berdiri. Semuanya harus bergerak ya Kak ya. Iya. Karena guru sekolah minggu juga semangat, adik-adik nggak boleh lesu. Kita harus semangat memuji Tuhan. Bang Victor, mainkan musiknya. Yunus di perut ikan, pam pam. Yunus di perut ikan. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam cuap cuap. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa. Karena dia anak Tuhan, makanya diselamatkan. Pam pam pam, cuap cuap, pam pam pam, cuap cuap. Ada bernama Daud dengan baling-baling. Ada bernama Daud di pinggir sungai kecil. Ada bernama Daud yang pandai menari. Ada bernama Daud dengan 5 batu. Satu batu dimasukkan diputar keliling. Satu batu dimasukkan diputar keliling. Putar 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 putar. Batu melayang kena dahinya si Goliat mati. Batu melayang kena dahinya si Goliat mati. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Berapa yang selamat? 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Nah adik-adik sekolah minggu semuanya, kita mau mulai ibadah kita. Jangan lupa ya adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita bernyanyi O Dak Danak.
datanglah sumber debatatan sung sangat debatan. Ibu jari yang terunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita mau doa pembuka. Abang mohon adik-adik sekalian dalam sikap berdoa, adik-adiknya juga diajarin, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, yang masih menyertai, menjagai, bahkan memberkati kami di minggu pagi yang indah ini. Bapa di dalam surga, hari ini kami melaksanakan ibadah sekolah minggu streaming dari gerejamu HKBP Pardamaian. Mari Tuhan Engkau berkati abang dan kakak kami yang melaksanakan perekaman YouTube, supaya ibadah ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semua petugas yang bertugas juga Bapa, Engkau sertai, Engkau berkati, supaya ibadah ini menjadi persembahan hidup kami buat kemuliaan nama-Mu. Untuk adik-adik sekolah minggu juga Bapa, Kau sertai mereka, Kau beri kekuatan kepada mereka untuk mengikuti ibadah ini, supaya ibadah ini dapat menuntun mereka di dalam jalan kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan nama-Mu, sehingga mereka boleh menjadi anak sekolah minggu HKBP Pardamaian yang benar-benar takut akan nama-Mu. Berkati juga semua orang tua, semua adik-adik yang melaksanakan ibadah ini Bapa, supaya ibadah ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon ampun Bapa untuk segala dosa dan kesalahan kami, supaya jangan menjadi penghalang buat permohonan kami ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Ida Marpaung, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Adik-adik sekolah minggu, karena kita mau dengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa dulu.
Semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu Tuhan, di mana Tuhan sudah berkenan menyertai dan memberkati acara ibadah kami tadi. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui cerita Alkitab. Datanglah ya Tuhan ke tengah-tengah kami, mengajari kami, memimpin kami, memampukan kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan adik-adik kami sekolah minggu ini dapat lebih mengerti lagi apa yang diminta firman-Mu untuk boleh mereka lakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati juga orang tua mereka Tuhan yang sudah mempersiapkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni kami Tuhan agar kami layak disebut menjadi anak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini tertulis dalam Keluaran 6 ayat 4 sampai 9. Ayo semua buka Alkitabnya. Keluaran 6 ayat 4 sampai 9. Semuanya sama-sama kita baca ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Minggu keberapa? Minggu kelima setelah Trinitatis. Dengan topik khotbah pada hari ini adalah pergilah dan beritakanlah firman Tuhan. Pergilah. Bagaimana adik-adik? Pergi dan beritakan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, janganlah kita bosan-bosannya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Kita masih diberikan napas kehidupan. Bagaimana cara kita mengucapkan terima kasih dan apa yang akan kita beritakan kepada saudara-saudara kita firman Tuhan? Bagaimana adik-adik memberitakan firman Tuhan itu? Yaitu melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita? Sikap kita kepada adik-adik, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita melalui apa? Melalui tindak tanduk kita sehari-hari, melalui sikap kita sehari-hari. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita? Apakah kita hormat kepada orang tua kita? Apakah kita mau mendengarkan apa yang dikatakan orang tua kita? Misalnya, Amir, ya ma, pergi dulu, tengok dulu adikmu tadi mama suruh ke kedai. Padahal iya katanya, tapi dia nggak mau pergi melihatnya. Itu adalah sikap dan tindak tanduk. Kalau kita mau iya kita katakan kepada orang tua kita, kita harus laksanakan. Itu berarti kita sudah beritakan firman Tuhan. Kalau kita juga mau melakukannya, itu juga sudah melakukan firman Tuhan. Bagaimana juga cara kita memberitakan firman Tuhan juga kepada teman-teman kita. Kalau teman-teman kita ada yang suka nyontek di sekolah, menyontek temannya, menyontek apa PR temannya, kita ya usah ikut-ikutan. Kita pikirkan aja, kita dengarkan apa yang dikatakan oleh guru kita di sekolah. Kita pasti mengerti, jangan suka mengganggu teman-teman kita di sekolah. Itu adalah cara mengucapkan terima kasih. Itulah tindak tanduk kita. Di sekolah kita jadilah anak yang apa? Anak yang hormat, anak yang tidak mau mencontek
PR temannya. Kita harus sungguh-sungguhlah belajar supaya kita bisa menjadi tiruan bagi orang. Biar kita nggak pintar, kita dengarkan aja apa yang dikatakan guru kita. Kalau kita kurang mengerti, kita tanya guru kita supaya kita jangan mencontek pekerjaan rumah daripada teman kita. Baru bagaimana kita juga dengan segenap hatimu. Apa dikatakannya di sini? Apa yang kuperintahkan kepadamu apalah? Kasihilah Tuhan Allahmu, katanya. Dengan segenap hatimu. Bagaimana kita cara mengasihi Tuhan Allah kita? Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, bagaimana cara kita? Cara kita adalah dengan cara menghormati orang tua kita. Karena orang tua kita adalah Tuhan yang kelihatan, Allah yang kelihatan. Kalau kita sudah mengasihi Tuhan Allah kita, berarti kita kalau mengasihi orang tua kita, berarti kita sudah mengasihi Tuhan kita. Itulah makanya dikatakannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah cara kita mengasihi Tuhan. Kalau kita sudah mengasihi orang tua kita, ya. Orang tua kita itu adalah Allah yang kelihatan. Kalau sudah kita kasih orang tua kita, berarti kita sudah mengasihi teman kita, dan mengasihi Tuhan kita. Jadi kalau kita sudah mengasihi orang tua kita, mengasihi Tuhan. Jadi itu namanya kita sudah memberitakan firman Tuhan. Bagaimana tadi katanya ibu tadi cara memberitakan firman Tuhan kepada yang lain? Yaitu dengan bersikap baik, tindak tanduk kita. Makanya ada lagu katanya, anak-anak pujilah Tuhanmu, pujilah Allahmu, katanya. Odak danak somba de batata sun sangap de bata, katanya. Anak-anak disuruh menyembah Tuhan. Kan? Itu enggak sia-sia tuh lagunya itu. Itu makanya kepada adik-adik kami sekolah minggu, jadilah anak-anak yang mau selalu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap jiwanya, dengan segenap hatinya, dan dengan segenap kekuatannya. Yang kedua, anak-anak sekolah minggu harus mau juga mengasihi saudara. Bagaimana kita mengasihi dengan segenap jiwa kita? Kalau dengan segenap hati kita, bagaimana cara kita mengasihi dengan segenap hati kita? Sampai mentok, sampai nggak bisa kita katakan, terus kita kasih. Walaupun dia berbuat jahat, terus kita kasih. Terus kita kasih. Itu namanya mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Kalau dengan segenap jiwamu bagaimana? Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap jiwamu, itu kita tidak manja, tidak suka santai-santai. Itu namanya mengasihi dengan segenap jiwa. Kita nggak manja. Janganlah sikit-sikit merengek-rengek, nggak dikasih mamanya, dia mau apa? Terus merajuk. Itu namanya orang yang manja. Ya kan? Dan jangan santai. Mentang-mentang nggak sekolah karena belakangan ini karena ada COVID-19, kita nggak sekolah, jadi santai kita belajar. Jangan. Kita walaupun tidak tatap muka di sekolah, kita harus sungguh-sungguh belajar. Jangan santai. Karena hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Hidup ini adalah kesempatan. Itu kan lagu kita kan? Pasti semua adik-adik tahu kan? Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, kalau kita tidak manja, tidak santai, kita berarti sudah mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap jiwa kita. Dan satu lagi, adik-adik di rumah juga bisa tidak cemburu kepada saudaranya. Apabila saudaranya diberikan oleh mamanya yang lebih daripada dia, misalnya dia hari ini adik kakaknya atau adiknya ulang tahun, diberikan ada mungkin rezeki mamanya, diberikan yang lebih bagus. Kita nggak boleh cemburu. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, bagaimana cara kita tadi untuk pergi memberitakan firman Tuhan? Pergi dan beritakanlah firman Tuhan. Satu tadi, dengan cara kita mau melalui
sikap kita dan tindak tanduk kita sehari-hari. Yang kedua, bagaimana cara kita memberitakan Tuhan? Anak-anak juga diajarkan tahu mengucapkan syukur kepada Tuhan setiap hari. Dan bagaimana cara kita juga dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap apa kita, jiwa kita, itu sampai tidak berkesudahan. Maksudnya sampai mentok. Walaupun disakiti kita terus kita kasih dia. Terus kita kasih, itu namanya sampai mentok. Bagaimana juga cara kita mengasihi saudara kita dengan Tuhan dengan segenap jiwa kita, itu kita tidak manja dan tidak santai. Tidak santai. Santai itu artinya karena sekarang kan kita sekolah kan nggak ke sekolah kan, melalui apa? Live streaming, nggak tatap muka. Jadi kita main apa? Santai aja, nggak belajar sesuka-suka kita. Pikir kalian nanti kalau ujian ada kok namboruk yang membantu, ada kok tanteku, ada kok tulangku yang bantu, ada kok mamaku yang ngisi ujianku. Jangan. Itu berarti kamu berbohong kepada apa? Bukan hanya kepada manusia kamu berbohong, kepada Tuhan kamu berbohong. Kamu bilang hasil ujianmu bagus, padahal buah pikiran daripada tulangmu, tantemu di rumah, mamamu ataupun bapakmu. Itu makanya kamu bisa naik kelas dan atau nilai yang bagus. Itu namanya kita sudah berbohong. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, jadilah adik-adik seperti ada. Ya, ini sekarang ada satu cerita ibu tentang bagaimana mengasihi sampai mentok. Ada cerita ya, ada cerita tentang semut dan kepompong. Di suatu hutan hiduplah berbagai-bagai binatang-binatang di sana, termasuklah semut dan kepompong. Pada saat itu terjadilah badai besar terjadi sehingga banyak dahan-dahan yang tumbang ataupun patah, kerak, sehingga kepompong merasa dirinya ingin menyelamatkan dirinya. Tetapi semut dia enak aja masuk dia ke dalam lubang. Dia masuk ke dalam lubang. Sehingga pada suatu saat setelah badainya reda, kepompongnya, semutnya keluarlah mereka dari tempat persembunyian mereka. Tetapi dilihat si semutlah si kepompong ini merasa susah payah dia. Apa dikatakannya? Kepompong, aku kasihan kalian nengok kau semalam lah. Kucar-kacir kau lari-lari untuk menyelamatkan dirimu dari apa? Dari dahan-dahan yang patah. Tengoklah aku bisa masuk ke sini. Dia sombong. Tetapi apa katanya? Dia ejek-ejeknya. Kemana dia pergi selalu ejeknya binatang-binatang. Tetapi pada suatu hari adalah lumpur besar di sana. Si semut tidak bisa jalan di lumpur. Tetapi si kepompong udah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dia terbang ke sana kemari. Dilihatnya lah semut ini jalan susah kali. Apa dia bilang? Semut, kau payah jalannya, lihatlah aku terbang aku kemana-mana. Bisa aku lewati becek-becek ini katanya. Tetapi apa kata si semut? Kepompong, kupu-kupu, tolonglah aku. Tetapi si kupu-kupu, dia yang tadi kepompong tadi yang berubah menjadi kupu-kupu, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dibalasnya dengan kebaikan. Dia tolong siapa? Si semut tadi supaya bisa berjalan di jalan yang becek tadi. Jadi kepada adik-adik kami sekolah minggu, mereka aja binatang bisa saling mengasihi, ya kan? Saling mengasihi, hidup rukun dan damai mereka. Apalagi kita manusia, dikasih Tuhan pikiran, dikasih Tuhan akal, dikasih Tuhan apalagi napas kehidupan lain daripada yang lain. Makanya kita juga harus bisa saling mengasihi supaya kita bisa dapat seperti firman Tuhan tadi, memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Kalau kita sudah hidup rukun dan damai dengan saudara-saudara kita, berarti kita sudah memberitakan firman Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Berarti mereka sudah bisa melihat kita, melihat perbuatan kita yang baik itu dan memuji Bapa di sorga. Jadi kepada adik-adik kami yang sekolah minggu, kami mengingatkan kembali bahwa kalian harus bisa mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan jiwa, dengan cara memberitakan, pergi dan memberitakan firman Tuhan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.
kita berdoa kembali, lipat tangannya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada hari ini. Firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami dan dengan segenap jiwa kami. Bagaimana caranya Tuhan kami bisa mengasihi Engkau Tuhan? Kami tak dapat melakukannya itu Tuhan di dalam kehidupan kami tanpa pertolongan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa memberitakan firman-Mu kepada orang-orang sekitar kami, supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak-anak, menjadi anak yang baik, anak yang contoh tiruan bagi segenap lingkungan kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan pada minggu hari ini. Ajari kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh bisa mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami. Ajari kami juga Tuhan untuk bisa menghormati orang tua kami. Apabila kami sudah bisa menghormati orang tua kami dan mengasihi orang tua kami, berarti kami bisa juga mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pada saat ini kami akan meneruskan acara kami. Biar Tuhan juga yang menyertai dan memberkati kami. Sungguh-sungguh Tuhan, berkati kami dalam mendengarkan firman-Mu tadi. Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat adik-adik kami sekolah minggu Tuhan yang tidak dapat mendengarkan acara sekolah minggu kami melalui live streaming. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan bekerja melalui mereka. Ingatkan mereka Tuhan pada hari ini adalah hari Minggu. Seharusnya mereka selalu bisa bersyukur dan bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati juga orang tua adik-adik kami sekolah minggu ini. Berkati pekerjaan orang tua mereka. Berikan kesehatan jasmani dan rohani kepada adik-adik kami sekolah minggu Tuhan. Berikan pertumbuhan yang baik kepada adik-adik kami sekolah minggu yang masih kecil. Berkati sekolah mereka Tuhan. Berkati pekerjaan orang tua mereka Tuhan, agar bisa membiayai hidup adik-adik kami. Berkati juga adik-adik sekolah minggu kami. Berikan mereka kesehatan jasmani. Jauhkan mereka Tuhan dari virus COVID-19 yang sedang melanda negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus, apabila Engkau bersama dengan adik-adik kami sekolah minggu, mereka akan sehat Tuhan. Demikian juga kami guru-guru sekolah minggu Tuhan. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Terlebih Tuhan, virus corona yang sedang melanda negara kami. Terima kasih Bapa di surga, ampuni kami Tuhan. Pada 1 minggu ke depan Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kegiatan kami, perjalanan kami. Berkati kami Tuhan karena kami masih liburan. Jauhkan kami dari segala mara bahaya. Dikala bermain, dikala melakukan segala sesuatu, Tuhan yang menjagai kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut menjadi Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita tadi dengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Inang Ida Burumar Paung. Nah, firman Tuhan harus kita lakukan dan kita beritakan kepada seluruh dunia, dari terkecil, dari siapa? Diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 426, kita harus membawa berita. Adik-adik yang semangat nyanyinya ya, kita bernyanyi. Dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan Adik-adik sekolah minggu, karena ibadah kita sudah berakhir, kita akan tutup di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu doa Bapa kami. Sama-sama kita ucapkan. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Jangan